Sebuah makhluk laut yang bisa tumbuh seukuran manusia, tidak bisa berpindah tempat, namun hidup dari cahaya matahari seperti tanaman. Itulah Kima, si kerang raksasa penjaga terumbu karang yang memancarkan warna-warna memukau dari dasar laut. Kima yang memiliki nama ilmiah Tridacna gigas merupakan salah satu spesies kerang terbesar di dunia dan dikenal luas karena keindahan serta perannya yang vital dalam ekosistem terumbu karang. Hewan ini sering disebut sebagai kerang raksasa karena ukurannya yang dapat mencapai panjang lebih dari 1 meter dan berat hingga 200 kilogram. Kima bukan hanya makhluk laut biasa, tetapi simbol dari keragaman hayati laut yang luar biasa dan kini menjadi perhatian dalam upaya pelestarian lingkungan laut. Kima raksasa, Triagigas, merupakan spesies moluska terbesar di dunia. Ia bisa hidup hingga lebih dari 100 tahun dan tumbuh mencapai panjang 1,3 meter dengan berat lebih dari 200 kilogram. Kima atau kerang raksasa ini memiliki warna-warna cerah pada mantel kima, bukan hanya estetika. Warna tersebut berasal dari simbiosis dengan alga mikroskopis yang disebut zooxanthellae. Warna-warni biru, hijau, dan emas yang memantul saat terkena cahaya membuat kima menjadi salah satu hewan laut paling fotogenik. Kima mampu menghasilkan energi dari matahari. Kima hidup berkat hubungan mutualisme dengan zooxanthellae. Alga ini melakukan fotosintesis di dalam tubuh kima dan menyediakan nutrisi tambahan. Dalam arti tertentu, kima bisa bercocok tanam di dalam tubuhnya sendiri. Kima merupakan hewan yang tidak bisa bergerak. Setelah dewasa, kima tidak berpindah tempat. Ia menetap di dasar laut dan mengandalkan arus air serta cahaya matahari untuk bertahan hidup. Kima termasuk salah satu hewan yang memiliki cara reproduksi yang unik dan menarik. Mereka bersifat hermafrodit protandri. Artinya, setiap individu mulai hidupnya sebagai jantan dan seiring waktu dapat berubah menjadi betina. Ini penting dalam meningkatkan peluang reproduksi karena populasi kima tersebar dan tidak terlalu padat. Reproduksi kima dilakukan secara eksternal. Mereka melepaskan sperma dan sel telur ke dalam air secara bersamaan, pemijahan massal, yang biasanya dipicu oleh fase bulan dan suhu air tertentu. Setelah pembuahan, telur yang dibuahi akan berkembang menjadi larva planktonik yang melayang-layang di laut selama beberapa hari hingga berminggu-minggu sebelum akhirnya menetap di dasar laut dan tumbuh menjadi kima muda. Kima tersebar luas di perairan tropis Indo-Pasifik. Beberapa daerah penyebarannya antara lain Indonesia, terutama di wilayah timur seperti Raja Ampat, Wakatobi, Maluku, dan Papua. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman kima tertinggi. Filipina dan Malaysia, perairan hangat di negara-negara ini juga menjadi habitat penting kima. Australia, terumbu karang besar, merupakan salah satu lokasi utama populasi kima raksasa. Pasifik Selatan, negara-negara seperti Fiji, Vanuatu, dan Palau juga memiliki populasi kima alami yang cukup stabil. Sayangnya, keberadaan kima semakin terancam akibat perburuan liar untuk dijadikan hiasan atau bahan makanan, serta kerusakan terumbu karang karena perubahan iklim dan aktivitas manusia. Populasi kima banyak yang menurun drastis dan beberapa spesies telah masuk dalam daftar merah IUCN for Conservation of Nature. Berbagai upaya konservasi kini dilakukan, termasuk budidaya kima di penangkaran, restorasi terumbu karang, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga spesies ini demi kelestarian laut. Kima adalah bukti nyata betapa menakjubkannya kehidupan bawah laut. Keunikan bentuk, sistem simbiosisnya, serta perannya dalam ekosistem menjadikannya makhluk yang patut dijaga. Di tengah tantangan perubahan iklim dan eksploitasi laut yang semakin intens, melestarikan kima bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, komen, ataupun subscribe.